Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Reni Febrian, Ridwan Muhammad Syah yaitu saya sendiri, dan Rika Raharyu. Kali ini saya akan menjelaskan teori ekonomi makro dengan materi perdagangan internasional. Lanjut pada slide berikutnya. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli yang dilakukan suatu negara dengan negara lain, yang dimana hal ini terjadi akibat keterbatasan sumber daya yang terjadi di negara tersebut. Dan perdagangan antar negara memegang peran penting dalam pemenuhan kebutuhan suatu negara yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut. Karena adanya sumber daya, adanya keterbatasan sumber daya manusia ataupun skill itu sendiri. Lanjut. Tujuan perdagangan internasional. Ada 5 tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, menambah pendapatan negara. Kedua, pemerataan penggunaan teknologi. Ketiga, mensuplai kebutuhan barang dan jasa. Keempat, mendapatkan keuntungan yang melimpah. Dan yang kelima, meningkatkan penjualan perusahaan. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, mempertinggi efisien penggunaan faktor produksi. Kedua, mempertinggi produktivitas kegiatan ekonomi. Yang ketiga, memperluas pasar produksi dalam negeri. Keempat, terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Kelima, memperluas kesempatan bekerja. Keenam, memudahkan pembelian barang. Dan yang ketujuh, kesejahteraan meningkatkan melalui pendapatan nasional. Kedelapan, keuntungan internal dan eksternal. Kesembilan, menjalin hubungan baik antar tiap-tiap negara. Lanjut. Di sini juga ada terdampak perdagangan internasional. Dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positif adalah mempererat hubungan antar negara, memenuhi permintaan pasar dan konsumen, mendorong inovasi produktivitas lokal, mendorong kemajuan iptek, menimbulkan spesialisasi produk, dan meningkatkan pemasukan devisa negara. Ada dampak positif dan tentu juga ada dampak negatif. Dampak negatifnya adalah menimbulkan ketergantungan terhadap negara lain, kemungkinan munculnya penjajahan ekonomi. Ketiga, meningkatkan persaingan tidak sehat. Keempat, mengikuti gaya konsumsi negara yang lebih maju. Kelima, menimbulkan eksploitasi sumber daya alam. Keenam, penurunan semangat produsen lokal. Di sini juga ada jenis-jenis perdagangan internasional. Perdagangan internasional dibagi menjadi 8. Yang pertama, ekspor, yaitu menjual barang ke luar negeri. Impor, membeli barang dari luar negeri. Barter, saling menukar barang satu sama lain. Konsinyasi, consignment, menitipkan barang. Packet deal, berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Border cashing, perdagangan yang saling berbatasan dengan penjualan tertentu. Si border cashing, perdagangan antar negara yang melewati batas laut. Overload border cashing, perdagangan antar negara yang melewati batas darat. Lanjut pada slide berikutnya. Bentuk perdagangan internasional. Perdagangan internasional dibagi menjadi 3, perdagangan bilateral, perdagangan regional, dan perdagangan multilateral. Hambatan perdagangan internasional dibagi menjadi 10. Yang pertama, kebijakan tarif, kebijakan non-tarif. Ketiga, adanya berbagai lembaga ekonomi di suatu daerah. Keempat, mata uang yang berbeda-beda. Kelima, kualitas produk yang sangat buruk.
Keenam, menurunkan tingkat kesejahteraan suatu negara. Ketujuh, adanya resiko besar dan kesulitan dalam melakukan pembayaran. Kedelapan, nilai tukar mata uang yang sangat sulit ditebak dan berubah-ubah. Dan yang terakhir, regulasi ekonomi yang terbelit-belit. Dan keamanan negara yang tidak terjamin. Demikian penjelasan dari kelompok 14, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.